anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, kita mengucapkan bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Ibu absen dulu ya. Dia, Aan, Tadi Bu, Dina, sakit Bu. oh iya, Riza. Hadir Bu. Iya, jadi hari ini yang nggak hadir cuma satu ya. Iya. Ya, semoga Dina cepat sembuh. Amin. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran fikih, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan haji. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran fikih, peserta didik mampu melaksanakan tata cara haji. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran fikih, peserta didik mampu menunjukkan tata cara haji. Yang terakhir, melalui pembelajaran fikih, peserta didik mampu melaksanakan pengalaman menerapkan tata cara haji. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang haji. Anak-anak sudah tahu apa itu haji? Belum. Jadi, haji menurut istilah itu menyengaja berkunjung ke suatu tempat yang telah diagungkan. Kalau secara bahasa, haji itu artinya mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah-ibadah Allah dan mendapatkan ridhonya pada waktu yang telah ditentukan. Iya, pintar sekali. Nah, hukum melaksanakan haji itu apa? Ada yang tahu? Wajib ain Bu. Iya, pintar sekali. Jadi, haji itu hukumnya wajib ain ya. Sudah dijelaskan pada surah Ali Imran ayat 97. Nah, selanjutnya macam-macam haji itu ada 3. Kalau haji qiran itu artinya melaksanakan haji dan umroh itu secara bersama. Iya, kalau haji ifrad itu hanya melaksanakan ibadah haji saja. Sedangkan kalau haji tamattu itu artinya melaksanakan ibadah umrohnya dulu, baru ibadah hajinya dahulu. Ya, dari sini paham pembuatan? Paham. Ya, kalau paham kita lanjut ke syarat-syarat haji. Nah, ada yang tahu haji itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Kelima. Iya, kelima. Nah, terus kalau syarat-syarat haji itu yang pertama beragama Islam, ya. Terus yang kedua itu harus berakal sehat, artinya tidak sedang gila. Terus yang ketiga itu balik. Balik itu artinya bisa membedakan antara yang benar dan mana yang Salah. ya. Terus yang keempat merdeka. Merdeka itu artinya bukan budak ya. Terus yang terakhir yang kelima itu ada mampu dari segi biaya, kesehatan, dan keamanan. Seperti itu ya. Dari syarat-syarat haji udah paham apa belum? Sudah Bu. Ya. Nah, kalau rukun haji itu artinya pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan itu artinya hajinya itu tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda ya. Kalau syarat haji itu artinya apabila kita meninggalkan sesuatu itu tetap syah apabila kita menggantikan dengan denda atau dam. Seperti itu. Paham? Paham. Nah, kalau yang rukun haji itu ada ihram. Ihram itu artinya menggunakan pakaian putih tanpa berjahit ya dan mengucapkan niat ya, itu namanya ihram. Nah, rukun haji yang kedua ya. Yang kedua itu ada wukuf. Wukuf itu artinya apa? Berkumpul di padang Arafah ya, itu namanya wukuf. Rukun haji yang ketiga itu ada tawaf ya. Jadi tawaf itu dibagi menjadi 5. Ada tawaf ifadah, qudum, wada, sunnah, dan umroh. Nah, kalau tawaf ifadah itu artinya tawaf rukun haji. Kalau tawaf qudum itu tawaf yang dilakukan sebagai penghormatan ketika kita sampai di Mekah ya.
Terus kalau tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan. Kalau kita mau kembali ke tanah air itu melakukan tawaf wada dulu. Nah, selanjutnya ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu adalah tawaf yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, terakhir ada tawaf umroh. Lanjut ke rukun haji yang keempat, ada sya'i. Sya'i itu artinya berlari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah. Ya. Lanjut rukun haji yang kelima ada tahalul. Selanjutnya tertib ya. Dari rukun haji udah paham apa belum? Sudah, Bu. Jadi kalau syarat haji itu yang pertama berihram. Kedua ada mabit di Musdalifah. Mabit itu artinya bermalam ya. Yang ketiga ada mabit di Mina. Selanjutnya ada melontar jumroh. Selanjutnya ada melontar ula, wusta, dan akhobah. Selanjutnya menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk ya. Selanjutnya ada tawaf wada ya. Tadi tawaf berpisah. Ya, dari sini ada yang ditanyakan apa mboten? Mboten. Selanjutnya kita belajar ke sunnah haji. Nah, sunnah haji itu banyak macamnya. Di antaranya minum air zam-zam, terus masuk ke Ka'bah itu, terus bisa menyentuh Hajar Aswad. Itu termasuk sunnah haji. Ya, larangan haji. Sudah pernah dengar apa mboten larangan haji? Belum. Nah, jadi larangan haji itu ada larangan bagi jamaah laki-laki ya. Itu seperti memakai pakaian yang berjahit, itu nggak boleh, dilarang. Terus memakai tutup kepala itu juga dilarang bagi jamaah pria ya. Sedangkan untuk jamaah wanita itu larangannya seperti menggunakan cadar. Terus apalagi memakai tutup yang menutupi mata kaki itu juga dilarang ya. Selanjutnya bagi larangan jamaah laki-laki dan perempuan itu seperti memakai wangi-wangian, terus melakukan perkawinan, membunuh hewan yang ada di sekitar Mekah itu juga nggak boleh, merusak pohon-pohon itu juga nggak boleh. Jadi itu termasuk larangan bagi jamaah pria dan wanita ya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Ya. Dam tadi apa? Denda. Iya, dam atau denda. Jadi secara bahasa dam itu artinya mengalirkan. Ya, kalau menurut istilah dam itu artinya mengalirkan darah atau menyembelih seperti unta, kambing, sapi. Nah, hal-hal yang diberlakukan dam yang pertama ada membunuh binatang yang ada di Mekah. Itu akan terkena dam. Yang pertama dengan mengganti binatang yang dibunuh itu. Yang kedua ada bersedekah senilai binatang yang dibunuh. Dan yang ketiga berpuasa selama sama dengan senilai itu tadi binatang yang dibunuh tadi ya. Nah, terus yang kedua apabila bercukur rambut, memotong kuku, terus pakaiannya berjahit dan memakai harum-haruman itu juga akan dikenakan dam. Damnya itu bisa menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, dan bersedekah 3 gantang atau sama seperti 9,3 liter kepada fakir miskin. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan haji dengan tamattu atau qiran. Itu juga bisa diberlakukan dam atau kena denda ya. Nah, dendanya itu apa? Bisa memotong seekor kambing dan puasa selama 10 hari. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ini meninggalkan salah satu wajib haji ya. Wajib haji. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan ya tentang wajib haji. Jadi apabila salah satunya itu nggak dilaksanakan itu terkena denda. Nah, dendanya itu sama seperti ini tadi. Melaksanakan haji tamattu qiran, memotong kambing dan puasa 10 hari. Ya, ini tentang dam atau denda. Paham apa mboten? Paham. Nah, sejauh ini ada yang ditanyakan apa mboten? Belum, Bu. Oh, belum. Jadi sudah paham semua ya? Ya. Ya, pintar sekali.
Selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara haji. Nah, Ibu memiliki sebuah lagu tentang tata cara haji yang berjudul Aku Mau ke Mekah. Kita nyanyikan sama-sama ya anak-anak. Ya Bu. 1, 2, 3. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ulal wusta Aqabah, syai dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara haji ya. Jadi yang pertama itu ihram. Selanjutnya Wukuf. mabit. Iya, mabit di Musdalifah dulu. Habis itu melempar jumrah. Habis melempar jumrah melakukan tahallul. Setelah tahallul Tawaf. habis tawaf. Sa'i. Nah, habis sa'i kemudian dari Bukit Safa ke Marwah. Habis itu Tahallul. setelah tahallul Mabit. iya, mabit di Mina ya. Jadi bermalam di Mina. Setelah itu tawaf wada ya, atau tawaf perpisahan. Jadi dapat disimpulkan dalam poster ini ya, tata cara haji itu yang pertama ada ihram, setelah itu wukuf, setelah itu bermalam di Musdalifah, habis itu melontar jumrah, setelah itu ada tahallul, setelah tahallul tawaf, setelah tawaf kita melakukan sa'i, habis sa'i kita tahallul kedua, habis tahallul kedua kita melaksanakan mabit di Mina ya. Setelah itu yang terakhir ada tawaf wada ya, tawaf perpisahan. Dari sini paham Bukomadan? Paham. Iya, alhamdulillah kalau paham. Kita sekarang praktek ya. Iya, Bu. Siapa yang ingin praktek? Angkat tangan coba. Saya Bu. Iya, Mbak Dia, silahkan. Nah, sekarang Mbak Dia coba ya mempraktekkan tata cara haji. Yang pertama apa Mbak Dia? Memakai pakaian ihram. Iya, selanjutnya. Kemudian wukuf di padang Arafah. Kemudian bermalam di Musdalifah. Kemudian melempar jumroh. Kemudian melakukan tahallul. Kemudian tawaf 7 kali searah jarum jam. Lalu sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa hingga Bukit Marwah. Kemudian tahallul yang kedua. Kemudian bermalam di Mina. Lalu yang terakhir tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Iya, benar sekali. Jadi alhamdulillah ya, jadi udah paham toh bagaimana tata cara untuk melaksanakan ibadah haji? Paham Bu? Ya, terima kasih ya, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang tata cara ibadah haji? Sudah Bu. Dari sini ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Sudah paham kan tentang materi haji? Sudah. Iya, kalau sudah, untuk tugasnya mengerjakan halaman 60 ya. Ya, Ya, dikerjakan di buku tulis, dikumpulkan besok. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan semoga kita bisa melaksanakan ibadah haji di depannya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.